Haleluya, sedang kembali menjumpai saudara dalam program pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehat di masa pandemik yang sedang melanda dunia, saudara kasih. Nah, kali ini saya akan membahas, saya Pendeta Joni Nabitubulu, saya akan membahas satu tema yang berat, saudara, karena saya percaya ada orang nanti yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, saudara, tetapi untuk sebuah kebenaran, saudara kasih Tuhan, maka apapun konsekuensinya, apapun resikonya, saya akan tetap memberitakan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan baik tidak baik, waktunya beritakanlah firman Tuhan. Nah, saudara, satu tema yang akan saya sampaikan ini adalah gereja penuh tapi iman kosong. Nah, saudara, gereja penuh tapi iman kosong karena lebih percaya kepada kuasa si dukun, kuasa paranormal, kuasa-kuasa kegelapan ketika dia saudara kasih Tuhan mengalami masalah problema di dalam kehidupannya, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah karir, pekerjaan, masalah jodoh, dan sebagainya. Ini fenomena yang memang terjadi, saudara kasih Tuhan, di kalangan gereja, di kalangan jemaat, di kalangan bahkan bukan di jemaat awam, saudara kasih, tetapi orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam pelayanan gereja sebagai parhanger, sebagai guru, sebagai penatua sidang, justru adalah orang-orang yang saudara kasih Tuhan, eh, yang dia sendiri melayani gereja yang penuh itu, tetapi dia sendiri adalah orang yang imannya kosong, saudara. Nah, kalau parhangnya guru, sintua, penatua, saudara kasih Tuhan adalah orang-orang yang imannya kosong dan namun melayani. Nah, sekarang bayangkan bagaimana dengan kondisi jemaat. Karena pemimpin itu merupakan gambaran kualitas dari sebuah iman, suatu gereja, saudara kasih Tuhan. Nah, fenomena-fenomena ini memang sangat-sangat vulgar terlihat sekali. Saya menyaksikan sekali. Saudara, saya gerah melihatnya. Nah, fenomena mengapa saya katakan gereja kosong, gereja penuh tapi iman kosong, saudara kasih Tuhan, adalah ketika mereka, sekali lagi, ketika mereka sedang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka, baik ekonomi yang merosot, baik kesehatan yang terganggu, saudara mungkin dia sudah berobat ke sana dan kemari, tetapi saudara kasih Tuhan, pada akhirnya mereka harus ke dukun, ke paranormal, saudara kasih Tuhan, yang mereka tahu bahwa kuasa-kuasa paranormal, si dukun itu pasti bukan daripada Tuhan, tetapi daripada jin, daripada kuasa kegelapan yang adalah anak buah daripada iblis atau setan. Nah, memang bisa sembuh, saudara kasih Tuhan, karena Alkitab juga mengakui bahwa setan dan anak buahnya diberikan kuasa. Kuasa itu memang Allah berikan, saudara, kepada mereka, saudara kasih Tuhan. Nah, tidak mengherankan, tetapi sangat, saudara kasih Tuhan, ini memprihatinkan jika iman orang-orang yang duduk di dalam gereja itu kosong, saudara kasih Tuhan. Demikian ketika mereka sedang mengalami masalah jodoh, ya, ketika mereka merasa sulit dapat jodoh atau ada sesuatu yang tidak beres mereka anggap. Nah, solusinya bukan berdoa, saudara, bukan berharap penuh kepada Tuhan, bukan duduk di kaki Tuhan, bukan puasa dan sebagainya,
tetapi malah pergi ke dukun, paranormal, dan sebagainya. Ini fenomena yang nyata di dalam gereja. Gereja penuh tapi iman kosong, saudara kasih Tuhan. Demikian masalah karir. Merasa karirnya lambat bergerak, saudara kasih Tuhan, atau banyak orang yang merasa di perusahaan tempat dia bekerja itu banyak orang yang tidak menyukai. Nah, saudara, solusinya bukan mengandalkan Tuhan, saudara, tapi mereka pergi ke dukun, ke paranormal, meminta sesuatu, kewibawaan, meminta penjaga dan sebagainya. Yang sekali lagi ini fenomena-fenomena gereja penuh. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ke gereja, saudara kasih Tuhan. Bahkan seperti yang saya katakan, punya jawatan dalam struktur organisasi gereja. Ada yang sebagai guru atau parhanger, bahkan sintua dan sebagainya. Nah, jemaat tentu lebih kosong lagi imannya, saudara kasih Tuhan. Ini fenomena-fenomena. Saya bukan satu kali, dua kali menyaksikan. Dan bahkan saudara kasih, saya sendiri pernah ya diragukan saudara iman saya, lalu diarahkan untuk pergi ke dukun ketika waktu itu saya pernah mengalami satu keadaan tubuh yang sedang lemah, ya. Nah, saudara, pendeta bisa sakit, saudara kasih Tuhan, oleh karena virus, oleh karena kelelahan, oleh karena apa dan sebagainya. Tetapi saya teguh percaya, selain daripada saya berdoa mengandalkan Tuhan, pergi ke dokter itu biasa. Tuhan Yesus juga tidak mempersoalkan pergi ke tabib atau dokter. Tabib maksudnya di sini bukan adalah dokter ya, bukan dukun, saudara, atau paranormal yang dimana pengobatannya berdasarkan mantra-mantra, saudara kasih Tuhan. Ini fenomena-fenomenanya. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara, inilah yang terjadi sekarang ini. Gereja penuh tapi iman kosong, saudara kasih Tuhan. Nah, saya tidak menyebutkan nama gereja apa dan sebagainya, tapi ini sesuatu fenomena. Nah, mereka menyembah kepada Yesus, ya. Di dalam gereja itu mereka mengagungkan Tuhan Yesus, tetapi iman dan pengharapan mereka tidak kepada Yesus. Nah, ini dia. Nah, seolah-olah saudara, ketika mereka punya masalah lalu mereka pergi ke dukun paranormal yang adalah mereka menggunakan kuasa jin, kuasa kegelapan dan sebagainya. Dari situ menunjukkan, saudara kasih Tuhan, bahwa benarlah mulut mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi dalam Matius pasalnya yang ke-15. Saudara, Markus 7 ayat 15 juga demikian. Saudara, mulutmu memuji aku, tapi hatimu jauh daripadaku, kata Tuhan Yesus. Inilah gambaran-gambarannya, saudara kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan juga sungguh sangat jelas mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Aku adalah Allah yang pencemburu. Karena itu jangan ada ilah lain di hadapanmu. Nah, di dalam 10 hukum Taurat, saudara kasih Tuhan, yang pertama kan bunyinya, jangan, aku adalah Allah yang pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Nah, saudara kasih ilah lain, saudara, kita maknanya apa? Maknanya itu tadi, sesuatu yang kita anggap sama kuasanya, bahkan mungkin melebihi Allah, itu ilah. Nah, orang-orang gereja sekarang ini sungguh luar biasa. Orang-orang percaya yang kepada Kristus yang meminta pertolongan kepada paranormal, dukun yang menggunakan kuasa kegelapan itu, menggunakan jin, setan dan sebagainya itu, saudara. Itu menunjukkan dia mempercayai, imannya dia taruh dan mempercayai bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu jauh lebih tinggi daripada Allah.
betapa miris, betapa eh, menyedihkan sebagai orang percaya. Saya mengasihi semua saudara yang menyaksikan video saya kali ini. Saudara, taruh imanmu kepada Kristus. Dialah Tuhan yang sangat dapat dipercaya, saudara kasih Tuhan. Kuasanya begitu dahsyat dan luar biasa. Yang diperlukan untuk mengalami kuasa Tuhan itu adalah iman. Nah, gereja itu sekarang kehilangan iman. Untuk kita mengalami kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa iman, orang tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah dasar untuk kita mengalami mujizat Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kata firman Tuhan, engkau dapat memindahkan gunung. Dan jika engkau berkata tercampak ke laut, dia akan tercampak ke laut. Nah, saudara, iman, saya sangat ingin menggugah sekarang siapa yang membaca engkau. Mungkin hatimu hari ini sakit, hatimu sakit mendengar apa yang saya sampaikan ini. Mungkin engkau ingin mengkritik, silakan. Ingin marah, silakan. Ingin memaki, silakan. Tapi saya berdoa, Roh Kudus terangi hatimu, terangi pikiranmu. Siapapun yang mendengarkan video kali ini, yang kau pernah di jalan yang salah, kau memenuhi gereja, tapi imanmu kosong. Hari dia hamba berdoa bagi orang-orang seperti ini, Tuhan. Supaya dia adalah orang-orang yang beriman. Yang dia tidak sekedar mengaku Yesus, Yesus, Tuhan. Tetapi ketika dia punya masalah, baik sakit, penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah jodoh, baik masalah karir, dan apapun juga, dia hanya menaruh harap kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.